Hai teman-teman semua, pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi laptop atau komputer kalian yang terasa lemot saat digunakan. Cara ini bisa digunakan untuk memperbaiki kinerja laptop atau komputer kalian agar lebih cepat saat digunakan. Di sini saya akan bagikan beberapa tips ya yang mungkin bisa kalian lakukan. Kita mulai dari tips yang pertama, yaitu kita akan menghapus file temporari. Teman-teman bisa tekan Windows dan R pada keyboard untuk menampilkan menu Run. Lalu berikutnya di bagian ini, teman-teman bisa tuliskan TEMP seperti ini, lalu klik OK. Maka di sini akan menampilkan file-file sampah dari hasil proses pada program yang kalian sebelumnya sudah gunakan. Nah, kita akan menghapus file-file yang ada di sini. Caranya, teman-teman bisa tekan Ctrl A pada keyboard untuk memilih seluruh file dan foldernya, lalu berikutnya tekan Del pada keyboard. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman bisa centang aja, lalu klik Skip. Skip lagi ya. Oke. Berikutnya untuk tips yang kedua, kita akan menghapus file temporari lagi. Teman-teman bisa tekan Windows dan R pada keyboard. Lalu berikutnya di bagian ini teman-teman tuliskan %TEMP% seperti ini. Lalu klik OK. Maka akan menampilkan folder temporari di mana di dalamnya ada file dan folder sampah yang dihasilkan dari program yang pernah kalian jalankan. Ini kita akan hapus juga. Tekan Ctrl A pada keyboard untuk memilih seluruh file dan foldernya, lalu tekan tombol Del pada keyboard. Lalu, kalau muncul seperti ini dicentang aja, lalu pilih Skip. Oke, silakan tunggu untuk menghapus datanya. Ya, centang lagi, lalu klik Skip. Oke teman-teman, itu adalah tips yang kedua. Berikutnya kita masuk ke tips yang ketiga. Kita akan menghapus file sampah di folder Private. Teman-teman bisa tekan lagi Windows dan R pada keyboard. Lalu di bagian ini, teman-teman bisa tuliskan Private. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah folder Private ya, di mana di dalamnya ada file dan folder sampah yang dihasilkan ketika kita menjalankan program di laptop atau komputer kalian. Jadi di sini bisa kita pilih seluruhnya dengan klik Ctrl dan A pada keyboard, lalu tekan Del. Nah, silakan ditunggu. Nah, kalau muncul seperti ini, centang, lalu klik Skip. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Berikutnya kita lanjut ke tips yang keempat. Kita bisa masuk ke dalam drive C ya teman-teman ya, di mana drive C ini adalah berisi dari file Windows-nya. Lalu berikutnya masuk ke folder Windows. Lalu berikutnya di sini kita masuk ke folder yang namanya Software Distribution. Ini teman-teman ya, Software Distribution. Lalu di sini ada folder download. Nah, di sini berisi file dan folder hasil download software yang kita lakukan. Nah, berikutnya kita akan menghapus dari file dan folder yang ada di folder ini. Teman-teman bisa tekan Ctrl A pada keyboard, lalu tekan Del. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman centang lalu klik Continue. Nah, seperti ini teman-teman ya, otomatis sudah terhapus. Lalu berikutnya kita masuk ke tips yang kelima. Kita bisa menghapus file yang ada di bagian Recycle Bin. Caranya, teman-teman bisa masuk ke dalam desktop ya, desktop, lalu klik di bagian Recycle Bin, lalu berikutnya di dalam folder Recycle Bin ini, teman-teman bisa pilih keseluruhan file dan foldernya dengan cara tekan Ctrl dan A pada keyboard, lalu berikutnya teman-teman bisa klik Del. Oke, jika muncul seperti ini, teman-teman klik Yes. Maka kita akan mengkosongkan
dari recycle bin-nya. Silakan ditunggu untuk prosesnya. Oke teman-teman, untuk recycle bin-nya sudah kosong. Lalu berikutnya pada tips yang keenam, kita akan mendisable aplikasi yang otomatis dijalankan di bagian startup. Caranya adalah seperti ini. Teman-teman bisa klik start, lalu berikutnya di bagian pencarian, tuliskan aja Task Manager. Seperti ini ya. Ini Task Manager, bisa diklik. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman bisa masuk ke dalam menu Startup Apps. Nah, ini adalah daftar aplikasi yang akan dijalankan ketika Windows atau komputer kalian itu pertama kali dinyalakan. Di sini teman-teman bisa memilih kira-kira aplikasi mana yang tidak perlu dijalankan. Teman-teman tinggal merubah untuk statusnya yang sebelumnya enable jadi disable. Misal ini yang Xbox App Service saya tidak gunakan, jadi saya klik kanan disable. Lalu misal ini ya Microsoft To Do tidak saya gunakan, saya disable. Lalu misal Opera tidak saya gunakan, klik kanan disable. Teman-teman bisa sesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang memang tidak digunakan. Itu bisa mempercepat proses ketika komputer kalian itu pertama kali dinyalakan karena tidak perlu untuk menjalankan aplikasi di bagian startup ini. Oke, berikutnya untuk tips yang ketujuh adalah kita bisa mematikan animasi yang tidak diperlukan di bagian tampilan dari Windows. Caranya seperti ini ya. Teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer seperti ini. Lalu berikutnya di bagian This PC, teman-teman bisa klik kanan, Show More Option, lalu pilih Property. Lalu berikutnya setelah kalian masuk ke dalam tampilan seperti ini, berikutnya teman-teman bisa klik Advanced System Setting. Lalu berikutnya di bagian tab Advanced, teman-teman bisa klik di bagian Performance, di sini ada setting. Nah, lalu berikutnya di bagian Visual Effect, teman-teman pilih yang Adjust for Best Performance. Ketika teman-teman mengaktifkan bagian ini, maka Windows akan mendisable atau menonaktifkan beberapa animasi yang tidak digunakan, sehingga nantinya komputer atau laptop kalian itu bisa lebih cepat untuk performanya. Kalau sudah, klik Apply dan klik OK. Kayak gitu teman-teman. Bentar, masih loading. Nah, lalu klik OK. Nah, lalu klik OK. Seperti itu teman-teman. Baik, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Jika dirasa dari 7 tips tersebut telah teman-teman lakukan, ternyata komputer atau laptop kalian itu tidak mengalami perubahan yang signifikan di masalah performance, bisa jadi teman-teman diharuskan untuk mengupgrade dari komponen hardware-nya. Semisal bisa menambahkan memori RAM atau bisa merubah dari hard disk ke SSD. Kurang lebih kayak gitu. Baik, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan aja dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.